Terkait kompensasi ini Pak, gimana ini tanggapan Bapak selaku aliansi LSM bahwa adanya berita tentang kompensasi sudah ada akan penandatanganan ataupun masih dalam tahap pembahasan, rencananya katanya besok hari Rabu Pak ya? Ya, menanggapi pemberitaan yang ada di media online, bahwasanya kompensasi ini sudah kita kawal kurang lebih hampir 10 bulan ya, dan nampaknya ya ini sudah mulai ada titik terang, yaitu adanya di media sudah kita lihat bahwasanya ada muncul angka 1T yang sebelumnya beredar di masyarakat, konversi dari jembatan senilai 700 miliar. Nah, munculnya angka 1T itu pun kita tidak tahu ya dari mana dasarnya. Tapi dari pemberitaan yang kita terima bahwa angka 1T itu dikonversi dari jembatan mengacu pada perjanjian atau notaris 2010 ya. Tapi apapun itu kita cukup apresiasi ya. Artinya kalau kita berharap itu jelas kemudian muncul 1T, ya siapapun mesti akan senang. Ibaratnya kita mengharap dalam tanda kutip misalnya uang 1 juta ternyata dikasih 2 juta kan, siapapun saya akan senang. Kita apresiasi itu. Nah, artinya semua pihak berkompeten untuk menyelesaikan persoalan kompensasi ini ya. Kemudian yang kedua, pertanyaan adalah kemudian 1T itu untuk apa? Dari berita yang kita terima bahwa 1T itu akan diperuntukkan untuk pembangunan jembatan penghubung Pulau Laut dengan Kalimantan dan infrastruktur lainnya. Nah, kemudian yang menjadi concern kita berkaitan dengan berita tersebut, ini kan nanti akan berbicara tentang persoalan pembagian berapa untuk jembatan dan berapa untuk infrastruktur lainnya. Mengingat kondisi kita pada saat ini, kita juga tidak menafikan jembatan ya. Tetapi ada hal urgent juga yang memang juga harus dinikmati oleh masyarakat ya. Misalnya kalaupun 1T itu lari ke jembatan semua, ya apakah 1T itu bisa menyelesaikan jembatan? Itu langsung bisa kita seberangi? Juga tidak. Mungkin 1, 2 tahun, 3 tahun juga belum tentu selesai. Artinya sesuatu yang bisa dinikmati oleh rakyat atau masyarakat Kota Baru itu tetap tidak akan bisa dinikmati. Sehingga pembagian atas 1T itu untuk ke jembatan ataupun ke infrastrukturnya ada sesuatu yang niscaya, artinya harus ada memang. Nah, tinggal kita berharap dari nilai 1T itu ya kita ambil jalan tengah lah, 50-50 lah. Misalnya 500 miliar untuk pembangunan infrastruktur publik untuk masyarakat Kota Baru dan 500 untuk pembangunan jembatan. Karena dengan nilai 500, 700 atau 1T atau di bawah itu juga tidak akan menyelesaikan jembatan langsung selesai. Tetapi dengan jalan tengah seperti ini, masyarakat juga bisa menikmati selama ini kompensasi yang sudah dijanjikan hampir 10 tahun. Satu sisi juga untuk mencicil pembangunan itu juga tetap berjalan. Nah, harapannya kita berharap pada pihak-pihak ini bisa memikirkan tentang hal ini. Kemudian terkait dengan rencana para pihak untuk ke Jakarta besok pada hari Rabu berkaitan dengan apakah itu bentuknya nanti masih pembahasan ataupun langsung sudah penandatanganan, maka pada kesempatan kali ini karena kemudian kita juga tidak dibawa ke sana, kita tidak tahu nanti prosesnya seperti apa, maka ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Pertama, jangan sampai nanti kesepakatan itu yang kita sudah lihat di media dengan nilai 1T itu menggugurkan atau menutup item-item pernyataan pada yang sudah tertuang dalam akta notaris ya, kompensasi tersebut ya. Karena di sana akan ada berisi tentang pembangunan power plant, kemudian tenaga kerja 70%, kemudian pembangunan infrastruktur air bersih sejumlah 1 juta meter kubik ya.
kemudian pembangunan pabrik kokas, ya, dan lain-lain. Pelabuhan. Kemudian masih ada lagi pelabuhan. Nah, artinya jangan sampai item-item yang lain itu jangan sampai hilang, ya, karena itu akan merugikan. Jangan sampai kemudian seolah-olah nilai 1T itu menjadi nilai pemanis. Nah, tetapi harapannya juga semua para pihak, terutama juga corporate, untuk dia tetap berkomitmen menyelesaikan kompensasi. Kalaupun tidak bisa mengacu pada 2014 MOU tersebut, nah, maka bisa mengacu pada 2010 yang berupa akta notaris kala itu jauh lebih kuat. Nah, kalau sampai kemudian nanti ada item-item yang kemudian hilang, ya, dari poin-poin kompensasi yang ada di akta notariat itu, maka saya pastikan bahwasanya semua pihak-pihak yang terlibat di sana adalah dia bagian daripada mengkhianati masyarakat Kota Baru. Dan ini pertanggungjawabannya luar biasa, karena negara kita adalah negara kedaulatan, dan kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan mereka lah sebenarnya yang mendapatkan mandat-mandat untuk mengawal ini. Untuk apa? Ya, untuk kepentingan masyarakat orang banyak Kota Baru. Karena jangan sampai kemudian negeri ini sudah ditambang luar biasa, tetapi masyarakat Kota Baru tidak merasakan efek manfaatnya adanya tambang tersebut. Kita berharap semua pihak bisa konsisten dan komitmen untuk menyelesaikan ini. Kemudian berikutnya, kalaupun kemudian nanti ada kesepakatan di sana terkait kemudian dengan pembaruan MOU ataupun nanti penandatangan, maka tolong dipastikan bahwasanya item-item yang ada dalam perjanjian itu harus jelas. Ya. Misalnya pembangunan jembatan itu selesai sampai kapan? Misalnya, kalaupun sudah dikonversi, ya mungkin nilai konversinya itu harus jelas sampai kapan. Misalnya atau tahun depan. Kemudian pembangunan infrastruktur air bersih sejumlah 1 juta meter kubik juga harus jelas. Itu pada tahun keberapa? Sehingga masyarakat ini dia memiliki gambaran jelas pada tahun keberapa kita akan memiliki infrastruktur air bersih, pada tahun berapa kita akan memiliki pelabuhan, pada tahun berapa kita akan anggaplah misalnya jembatan, nanti kan skenario seperti apa juga kita belum tahu ya. Ya, pada hearing kedua kemarin Pak, kita dengar juga ada pernyataan Kabak Hukum bahwa kekuatan hukum mungkin potensi akan diadu antara kesepakatan dengan pernyataan pada notaris itu. Itu kemungkinan persoalan notaris itu diangkat ke hukum, kira-kira ada potensi nggak itu Pak diangkat? Kalau melihat potensinya, sama ada potensi manakala kemudian MOU ini dia tidak ada perubahan, artinya tidak tertandatangani, maka upaya hukum untuk class action atau menggugat itu mesti akan kembali ke akta notaris yang 2010 itu. Manakala sampai saat ini tidak ada satupun pejabat yang dia mendeklar bahwasanya dia memiliki dokumen itu. Tapi sebagaimana disampaikan oleh Kabak Hukum bahwasanya akta notaris itu bisa diambil atau dicari itu di notaris yang mengeluarkan itu, selama semua pihak yang ada terlibat di situ itu meminta. Dan saya yakin ketika sudah ranah persoalan sengketa, entah di peradilan atau di persidangan, maka sangat mungkin hakim akan memerintahkan untuk ke notaris untuk bisa mengeluarkan itu. Terus sebenarnya harapan aliansi ini dalam pembagian yang sudah tersiar saat ini 1 triliun itu, harapan apa yang pokok yang ingin disampaikan aliansi? Kalau harapan kami dari aliansi ini, karena kami juga mewakili dari suara-suara masyarakat, ya, maka pertama harapan kita dari adanya misalnya nilai kompensasi 1T ini, dan kita berharap memang ini di 50-50 ya, karena kita ambil jalan tengah, maka anggaplah nilai 500 miliar itu pertama kita selesaikan sesuatu yang urgent atau prioritas di Kota Baru ini. Pertama adalah rumah sakit, ya. Itu sangat prioritas, ya. Kemudian jalan lingkar Kota Baru ini, karena akan membuka nanti akses ekonomi, ya. Kemudian karena sebagian besar masyarakat Kota Baru ini adalah nelayan, maka harus ada
pembangunan atau bantuan infrastruktur kepada mereka. Kontribusi ke nelayan. Kontribusi ke nelayan misalnya seperti bagaimana meningkatkan pendapatan tangkap mereka, apakah dengan membuat infrastruktur rumah ikan atau apapun itu, nanti bisa dikaji lebih lanjut. Kemudian kita juga perlu infrastruktur pendidikan, karena pendidikan ini adalah kalau bicara pendidikan kita bicara tentang generasi, generasi berarti bicara tentang kehidupan, maka ini suatu yang vital sebenarnya. Dan lain-lain yang mungkin kita urgent yang akan didetailkan kemudian hari. Sampai nilainya 500 miliar Pak. Ya, kita harapkan karena ini jalan tengah ya 500. Oke Pak, terima kasih.